keluarga, para sahabat, insya Allah akan sampai kepada kita rumahnya yang sampai dengan hari ini masih teristimewa menjalankan segala sesuatu. Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang masuk di dalam Allah, sebagaimana biasa setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kami diadakan sebuah berjamaah akan memberikan sedikit tausiah untuk kita semua. Di edisi sholat subuh ini, tim pengarah gerakan sebuah berjamaah menggunakan tema yakni dari iman lahirlah kebijaksanaan dalam pertanyaan. Dan insya Allah tema ini akan disampaikan langsung oleh Ustaz Muhammad Rusman Siap kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ridwanihi amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Lab 1 yang semoga saja sama-sama diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh yang berkah di hari ini, pada aktivitas gerakan subuh berjamaah yang ke-101 kali ini, Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman dan Islam, juga sehat dan memiliki waktu luang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, sudah maklum bagi kita semua yang sekalian ayat ini, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, niscaya nikmat tersebut akan aku tambah tahu. Namun apabila kalian mengingkarinya, mengkufurinya, tidak mensyukuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azab sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apapun itu jamaah sekalian yang Allah berikan kepada kita, patut untuk kita syukuri. Ibu-ibu yang diberikan nikmat memiliki suami harus disyukuri. Begitupun sebaliknya, memiliki anak kita syukuri.
suami-suami, bapak-bapak yang memiliki istri, alhamdulillah patut untuk disyukuri. Diberikan istri satu, misalnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mensyukuri nikmat itu, bisa saja nikmat itu Allah tambah. Contoh, artinya ada nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu, kesyukuran ini tidak hanya terucapkan dalam lisan kita saja, tetapi ternyata syukur Bapak Ibu sekalian mencakup 3 aspek. Syukur dengan perkataan kita, syukur di melalui kita dengan hati kita, kemudian syukur dalam bentuk pengaplikasian dalam hal ini peribadatan sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau kita semua segenap yang istiqomah insyaallah teguh di atas untuk mengiring dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperbanyak takwa, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bekal dan kualitas bekal kita itu sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekal kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan bekal takwa. Kita bersyukur bahwasanya juga kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, karena kebahagiaan dan kenikmatan ini tidak semua orang bisa miliki. Entah itu karena hidayah dari Allah atau karena memang orangnya malas, kemudian telah membiarkan setan mempengaruhi, menghalang-halangi dirinya untuk melaksanakan ibadah. Padahal jemaah sekalian, sholat subuh merupakan salah satu sholat yang memiliki fadilah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat berjamaah yang kita kerjakan seperti ini itu berbeda bandingannya dengan ketika kita sholat sendiri-sendiri di rumah. Dalam sholat 5 hari sehari semalam, kalau kita sholat sehari saja di rumah, sholat di rumah Bapak Ibu, misalnya sholat Isya yang 4 rakaat, maka kita akan hanya mendapatkan pahala 4 saja. Tetapi kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan 25 atau 27 derajat. Kalau hanya mendapatkan 4 derajat di rumah, maka di masjid sholat Isya yang 4 rakaat tadi misalnya kita kalikan dengan 27 derajat, maka kita akan mendapatkan 108 derajat. Sholat Isya. Sholat 5 waktu sehari semalam di rumah, kita hanya akan mendapatkan 17 pahala atau 17 derajat. Sementara kalau kita sholat Isya berjamaah di masjid sehari semalam 5 waktu itu, maka kita akan mendapatkan sebanyak 459 derajat. Kalau kita sholat 1 tahun hanya di rumah 365 hari, kita akan hanya mendapatkan 600 derajat pahala. Tetapi kalau kita sholat di masjid, kita akan mendapatkan 16.000 pahala. Luar biasa, jauh sekali bandingannya. Bahkan jamaah sekalian, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan antara bandingan 1 derajat ke derajat yang lainnya, antara 27, 1 derajat kepada derajat yang lainnya itu sama dengan jaraknya selama 500 tahun. Masya Allah, 1 derajat dikalikan 27, ya, bayangkan berapa jauh jemaah sekalian. Banyak sekali. Maka sangat rugilah kalau kemudian kita sudah terbangun kemudian karena godaan setan, bermanfaat pendidikan baru jam setengah 4. Berharap orang tadi jam 4, jadi saya terus. Maka tanamkan dalam hati ketika sudah bangun, sudah jaga. Ya, untuk kemudian bagaimana kita tiap mulai menjaga untuk bagaimana menunggu waktu masuk salat fajar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 keutamaan ini.
Sebelum kita masuk pada tema tentang keimanan, terus kita tidak tahu, semalam tidak perhatikan lagi player. Siapa yang berceramah, apa judulnya? Karena ada pelatihan 1000 tadi malam berceramah di Palembang. Jadi saya tidak tahu, saya kira menjawab dari ternyata Ustaz Samsul. Dengan demikian setidaknya memang tidak bersiapan. Baik, walaupun tidak bisa kita kerjakan, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, ada orang akan hujan, meskipun ya, akar ini tidak sebaik rotan gitu. Ya. Kalau diibaratkan lautan, mungkin jadinya sebagai sungai saja. Jadi kalau Ustaz yang lain mungkin ya sangat yang luas. Man sholat isya fi jama'ati faka'annama qaman sulul lail. Orang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka dia seolah-olah telah mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Wa man shalla subuh fi isya faka'annama al-lailu ismahu kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendapatkan pahala semalam dan semalam subuh. Ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sunnahnya Pak, belum fardunya. Oleh karena itu semangat untuk menjaga sholat berjamaah, mengajak tetangga, bil khusus keluarga kita. Apalagi kita yang punya anak-anak laki-laki yang sudah mulai beranjak besar, umur 7 tahun, karena Nabi perintahkan untuk ajari dia sholat. Umur 10 tahun tidak sholat, pukul. Tapi dalam artian pukul yang kemudian mendidik. Bilang, oh, bapak matanya begini nanti, dipukul sampai bapak perlu, tidak maksudnya. Pukulan yang kemudian bisa dia merasa bahwa ini sebetulnya adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, yang kemudian dia tetapkan untuk beribadah. Ajak istri, jangan biarkan istri untuk kemudian tidak taat kepada Allah. Kita hanya nikmat dengan ibadah. Jamaah sekalian rahimahullah, tentang keimanan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan semua kisah jamaah sekalian tentang betapa pentingnya keimanan tertanam dalam diri seorang hamba. Dikisahkan dalam riwayat itu, ada orang yang kemudian paling terakhir Allah angkat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan dia orang yang paling merasa bahagia, padahal dia ini adalah orang yang terakhir. Karena persoalan keimanan jemaah sekalian, persoalan yang harus kita jaga sampai kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang tersebut, kemudian dicuci dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Setelah dicuci, orang tersebut berubah gantengnya seperti Nabi Yusuf, tingginya seperti Nabi Adam, dan kekuatannya seperti Nabi Musa. Nabi Adam itu Bapak Ibu sekalian tingginya itu 80 hasta. Kalau 1,5 meter berarti sekitar 40 meter tinggi. Masya Allah, tinggi sekali. Jadi kalau sampai ke bawah, ada ya. Tinggi sekali Pak. Jadi dibayangkan, Masya Allah, 40 meter, 80 hasta. Gantengnya seperti Nabi Yusuf. Gantengnya itu, gantengnya Nabi Yusuf, Bapak Ibu kalau kita bandingkan dengan kita, ya seperti pernah Ustaz Salim Abdurrahman Al-Jufri ceramah. Gantengnya Nabi Yusuf itu sama diturunkan ke bumi. Setengahnya itu untuk Nabi Yusuf, yang setengah itu dibagi-bagi kepada kita semua. Saya, sama Rasulullah, sama Jamal, sama Abdullah Fakir, Abdullah Isa. Itu dibagi-bagi Pak. Sampai-sampai para permaisur tahu tamu-tamu raja ketika itu sadar mengiris bawang atau buah-buahan apel itu lewat Nabi Yusuf, tangan mereka dan mereka tidak pernah kesana saking ganteng Nabi Yusuf. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah sampai ganteng, para sahabat meriwayatkan ketika mereka melihat bulan purnama begitu indah, dan ketika mereka lihat Rasulullah ternyata lebih indah daripada bulan purnama.
Allah SWT yang dua-dua Rasulullah kita nanti yang paling mulia kan. Dan kekuatannya itu orang tersebut yang akan dari neraka setelah dicuci, kekuatannya seperti kekuatan Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu sekali dorong saja orang mati, sekali pukul Nabi Musa. Orang ini kemudian Allah perlihatkan sebuah pohon. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan kepada pohon itu, dan dia meninggal. Ya Allah, izinkan aku untuk mendekat pohon itu, dan setelahnya aku tidak minta lagi nikmat selain itu. Allah dekatkan kepada aku. Namun jangan sekali ketika dekat pohon, Allah kemudian langsung memberikan buah-buahan pada pohon tersebut, dan orang tersebut mulai bertanya, ya Allah, izinkan aku menikmati buah tersebut, yang setelahnya aku tidak akan pernah memintanya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala tamisluhu, dan minta lagi wahai hambaku. Raditu ya Rabbah, urido ya Allah ya Tuhanku. Kemudian diperlihatkan atau diberikan aroma wangi surga di dalam surga. Kata orang ini, ya Allah, bolehkah aku masuk ke dalam mendekati pintu itu? Dan aku tidak akan minta lagi selainnya, ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamislu, minta lagi, dan aku akan berikan 10 kali lipat dari apa yang kau mintakan. Dan begitu seterusnya. Begitu ya Rabb, aku itu kepadamu. Dan sampai dimasukkan ke dalam surga, dan dia berkata, ya engkau betul-betul adalah hamba, dan aku adalah Tuhan. Saking gembiranya teman. Yang harusnya engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Saking gembiranya orang tersebut, dia mengucapkan, engkau betul-betul hamba-Ku dan aku adalah Tuhan. Jemaah sekalian rahimahullah, perkara keimanan adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Karena dengan keimanan para seorang hamba akan tahu bagaimana dia istiqomah dalam melaksanakan iman yang tidak hanya terucap dari lisan semata. Iman yang tidak hanya tergambar dari kerapian dan kebersihan berpakaian, tetapi iman dan takwa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menjalankan seluruh apa-apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Arti dari perkataan Al-Imam An-Nawawi ini menjaga diri kita dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami mohon maaf karena tidak sistematis dan memang tidak tersiap sebelumnya. Demikian kita tutup dengan membaca doa majelis. Jika ada pertanyaan dari kami, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, jika ada saran dari kami. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima ikut Beralih status. Naik tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya sahabat, berjaya kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati rekan-rekan yang tergabung dalam gerakan seluruh jemaah. Alhamdulillah di masjid ini sudah ya kedua kali di usia 101. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah, termasuk diberikan kekuatan kesehatan
dari saya hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wassalatu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, seingat saya kami berdiri di masjid di tempat ini terakhir 2010. Pada saat itu masih kurang besar. Sekarang sudah sekitar 15 tahun baru punya kapasitas saya untuk bisa berdiri di sini. Alhamdulillah kami bersama pemerintah kecamatan lalu melakukan gerakan seluruh jemaah ini tentunya bersama-sama untuk mengawal kegiatan gerakan seluruh ini. Tentunya antara pengurus dan para mubaligh ustaz yang telah menyampaikan pesan-pesan kebaikan untuk kita semua yang ada di wilayah Jawa. Olehnya pada saat ini, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami dipercayakan selaku pelaksana tugas sama beliau tentunya ini kebersamaan dan segala macam. Olehnya kita tahu bersama yang namanya PNT ini tentunya dia itu bupati tentunya harus menunggu dalam hal pemilihan dan siapa dan jadi gubernur untuk ditetapkan di tempat. Tapi kemudian tentunya kan sebagai pejabat struktural yang kemudian juga dipercayakan ini tentu berdasarkan penilaian yang kemudian itu tingkat pimpinan. Olehnya mungkin alhamdulillah dengan hal ini untuk kami terima untuk bisa dijalankan. Insya Allah berharap kita semua masyarakat yang ada di Kecamatan Riau tentunya doakan kami semoga bisa menjalankan di masa-masa transisi seperti ini. Olehnya kami cuma berharap semoga bisa membantu dalam hal menyambung keamanan, ketertiban serta kenyamanan perlindungan. Bapak Ibu sudah dikatakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih banyak kepada Amir Masjid dan pegawai sapi yang telah memfasilitasi pada subuh ini. Tentunya harapan kami selaku pemerintah tentunya saya melihat dalam hal kesiapan ini, kenyamanan apalagi apabila masjid dan seluruh jemaah ini tentunya dalam hal menyangkut daripada kepanitiaan dan kedosan yang alhamdulillah tentu ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh jemaah. Intinya adalah tentu dalam hal pelayanan jemaah di sekitar masjid ini ya begitu bagus dan semoga ke depan bisa menambah ataupun bisa bertambah jemaah apalagi di salat subuh seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Tentunya salat subuh ini bagi kita semua sangat sulit dan penuh tantangan. Olehnya berharap yang sudah ada dijaga dengan baik dan kemudian itu berharap untuk bisa mengajak saudara, istri, anak dan khusus kepada jamaah yang ada di lingkungan masjid ini. Insyaallah ke depan untuk bisa selalu senantiasa berkembang terus sehingga kemudian benar-benar bahwa jamaah di masjid ini itu dalam hal meningkatkan iman dan umat berjalan dengan baik. Selanjutnya tentunya juga kami terima kasih banyak pada rekan-rekan komunitas GSDI yang sudah 100 tahun putaran ini di beberapa masjid. Semoga diberi kekuatan kesehatan kita semua
untuk selalu bersama-sama dalam rangka mengajukan ataupun melaksanakan visi-visi bupati. Olehnya kita semua tahu bahwa tentunya ini ke depan akan lebih ditingkatkan dalam hal yang keagamaan. Olehnya terima kasih ini tentunya untuk didukung dengan berbagai hal dalam hal kesempatan kita ini untuk mengisi beberapa masjid yang ada di Kecamatan Biongking. Alhamdulillah ini ya tentu tidak ada syaratnya ataupun bagi jamaah yang mungkin bisa ikut sama-sama dipersilakan. Syaratnya hanya memiliki kendaraan pribadi dan mungkin ya bensin pribadi. Jadi memang benar-benar ini kelihatan dalam hal untuk mendapatkan ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang masuk yang bermanfaat adalah berikutnya yang akan menyampaikan bergerakan itu berjamaah di Kabupaten Boyolali. Untuk di Kecamatan Biau itu setiap hari sini itu bergerak di masjid yang ada di dalam kelurahan. Kemudian hari Selasa itu bergerak di seputaran kelurahan ada 2. Hari Rabu bergerak di masjid-masjid yang ada di seputaran kelurahan. Dan hari Kamis gerakan seluruh jemaah kembali ke kelurahan Bor, bergerak di masjid-masjid di seputaran kelurahan Bor. Hari Jumat itu digilir di 3 kelurahan antara Kampung Bugis, Ulama dan kelurahan Kondibon. Kemudian hari Sabtu kami kembali berkumpul di Masjid Agung dalam program ngopi bagi gratis. Ngomong persoalan persoalan Islam dan gerakan narkoba dan al-Iman. Kemudian hari Ahad kami melayani pemerintah undangan dari luar kampung jauh. Kemudian besok gerakan seluruh jemaah akan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Bor dan di belakang Desa Kalayo. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ini dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam